Oke, kita kembali dalam acara Hau dan Halal Bihalal almarhum Dr. Sultan Buraina. Masih makan siang nampaknya ya beberapa hadirin. Dan sambil makan kita akan sama-sama mendengarkan ceramah dari Ustadz Muhammad Nur Maulana. Saya cek sound dulu ya. Jamaah. Oh jamaah. Wah sudah siap semua ini nampaknya ya. Kalau begitu saya panggilkan Ustadz Muhammad Nur Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jamaah. Ye. Terbalik ya Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Silakan disapa dulu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kan wa tanfarju bil qurab wa tuqda bil awaj wa tanalu biragab ustul hawatim wa yustasqal gawang karimi wa ala alihi wa sahbihi kullu madun wa nafasim bi kulli ma'lum laka amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih lebih khusus kepada Sebul Hajat, keluarga besar Bapak almarhum Dr. Haji Sultan. Bener kan? Woi, lampe pasena. Ya, ini yarfailul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Nareko engkap di sengena tawe kalau ada ilmunya itu Allah angkat derajatnya. Tepuk tangan dulu untuk keluarga besar almarhum. Ya Masya Allah. Haul itu menghidupkan kembali. Almarhum akan hidup kembali dalam kebaikannya. Jadi bagusnya ini acara dikumpulkan semua keluarga. Saya juga heran. Saya sebenarnya tidak ada niat untuk ke Makassar juga, tapi karena ada acara ini, saya ke Makassar. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi bahkan khutbah saya di Jakarta, saya minta digantikan. Karena saya biarlah kalau begitu sekali saya datang ke sini. Terima kasih banyak atas undangannya. Saya tidak tahu siapa yang undang saya itu. Di hotel lagi, dari Amerika. Sampai manajer saya bilang, nggak usah ikut kalau di Makassar Ji, biar bisa datang sendiri bersama dengan asisten. Tapi manajer nggak ikut, karena ini kalau Makassar acara anak, ampan Ji, para kate Ji. Tapi saya juga heran, saya malah tidak pegang nomor telepon acaranya, jadi yang hubungi orang Jakarta ke sini. Makasih banyak. Sebab aku tahu dari tadi aku datang ke sini. Enak na makanan nah. Kita panggilkan dulu keluarga-keluarga. Mana MC-nya? Kita panggil dulu keluarga-keluarganya untuk duduk di depan. Baik. Nada permintaan khusus dari Ustadz Muhammad Nur Maulana. Ayo kepada panggil dulu Ibu Reni Sultan. Tepuk tangan dulu Ibu Reni Sultan. Ibu Reni Sultan. Ini anak keduanya Ustadz. Anak keduanya. Anak kedua dari. Anak pertamanya. Anak pertama kayaknya berhalangan hadir ya Ibu Reni. Oh ada. Tidak bilang-bilang juga dari tadi. Orangnya memang pemalu. Pemalu Ustadz. Dengan ini kami persilakan anak pertama.
Ada istrinya kah? Ada Ibu. Oh, lagi di Jakarta, Ustaz. Jakarta istrinya. Romi Baik, Sultan. Pak Romi Sultan, silakan. Ganteng-ganteng ya? Itu Pak Rominya yang ganteng. Gantengnya. Ambilkan kursi. Oke, Minta tolong kursi aja di atas sini. kursi mohon. Tabe. Ini kita balik tabe. Maaf. Karena kita bersepatu. Ya, dibalik aja. Nanti Habib kan mau duduk melantai kali nanti. Satu Pi Ustadz. Iya. Pak Revi Sultan. Oh Ibu, astagfirullah. Ibu Revi. Astagfirullah Ibu Revi Sultan. Gak apa-apa. Soalnya namanya sama dengan nama teman saya Ustadz. Oh iya, sepatunya mau saya. Mangkila-kila Susah kok dari Amerika semua ini. Insya Allah nanti saya mau ke Amerika. Siapa yang mau injak Amerika? Tulis ke Amerika baru injak ki. Kamu mau jenuh injak toh? Ya. Ada lagi yang mau dipanggil? Masih ada di Amerika, satu masih di Amerika. Nanti insya Allah kita akan video call sama orang di Amerika yang tidak bisa hadir di sini. Kebetulan saya juga bukan orang Amerika, jadi aman. Nanti kita akan translate ya. Kebetulan bahasa Indonesia tonji. Jamaah, ayo kita hidupkan almarhum dalam kebaikannya. Ia tuh tomate. Kenapa saya mau bahasa Bugis terus ini? Angkat tangan yang bahasa orang Bugis. Oh, orang Bugis semua. Ciri-ciri orang Bugis gampang ji. Lebar ke gigina. Tapi mic tak? Ya. Panggil ayah, abah, atau papa. Ayah orangnya baik, pintar. Baik, pintar. Baik hati, lagi pula pintar dan tidak sombong. Oke. Amalan apa, kebaikan apa yang dilakukan beliau sehingga memicu kita untuk melanjutkan kebaikannya? Ayah itu orangnya suka silaturahmi, kumpulkan keluarga, suka menuntut ilmu, suka berbagi rezeki dengan orang-orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Wih, satu-satu dikasih mic. Saya kira satu mic dibagi-bagi. Nah, kalau kita, ayah tidak pernah marah. oh saya itu. Ayah tidak pernah marah. Gimana cara mendidiknya tanpa marah? Paling cuman diam saja. Oh diam. Di sisi anak ketiga ya? Ya. Penyabar dan penyayang. Penyabar dan penyayang. Kenapa bisa hebatnya Bapak bisa menghasilkan anak-anak yang hebat-hebat ini? Apa rahasianya? Kira-kira? Rahasianya Ya. Rahasianya? selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Pelajaran apa yang kita bisa dapat dari ayah? Selalu konsisten dalam pekerjaan, diserahkan dari awal sampai akhir. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau disebut-sebut seperti ini, seakan-akan kita hidupkan kembali beliau. Ya, ini katanya bersedih waktu meninggal ayahnya, terhibur gara-gara lihat ceramah saya di video. Makanya saya diundang sampai dikejar-kejar dari bulan berapa ya? November, Pak Ustaz. Hah? Dari bulan November. Dari bulan November dikejar-kejar terus. Karena kita juga heran. Biasanya kalau orang Makassar yang undang, itu langsung hubungi saya. Ini langsung dihubungi Trans TV. Itu kan susah sebenarnya kalau Trans TV. Susah. Tapi kalau saya langsung kan aman. Tapi tidak apa-apa, kita lihat. Dari Amerika Ustadz. Hebatnya itu. Padahal saya ini hari ini, insya Allah besok langsung berangkat ke Surabaya, langsung Solo, habis itu ke Maluku Tengah. Habis itu pusing mak.
Baik, makasih banyak, tepuk tangan dulu untuk ketiga bersaudara. Sebenarnya ada 4. Kenapa? Beliau menginspirasi saya juga karena saya juga memiliki 4 anak. Istri saya sudah meninggal 5 tahun. Ya, dan istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Ya. Tidak akan ada yang bisa menggantikan almarhumah. Karena saya fokus besarkan anak-anakku. Anak saya yang meninggal, waktu meninggal ibunya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Alhamdulillah tadi mau bawa ke sini, cuma saya takut kalau dia ke sini nah bikin ganggu ki. Bapaknya saja begini gayana, bagaimana mi anaknya? Jadi tadi sempat tadi antar saya ke sini, habis itu ya pergilah main dimanapun. Karena kalau kau ganggu di sini, lu ganggu acara ya. Nah ini saya mau ceramah sampai maghrib ini. Karena kuliah acaranya nih, ada Habib, zikir dari Habib, cucu Nabi. Saya cucunya Nabi juga, Nabi Adam. Kalau beliau kan Nabi Muhammad, dekat sekali. Kalau kita kan cucunya Nabi Nuh. Jamaah, oh jamaah. Saya tadi duduk di sini, saya bilang ini adalah doa lewat perbuatan. Mapandre tahu, kasih makan orang ini mahal harganya ini. Apalagi bagusnya, bukan di lapangan, di hotel. Masih mau kok. Ini biar sampai jam berapa acara ini aman. Dinginnya ini, untuk saya pakai baju lebaran. Seandainya tidak ada dinginnya, hampir kan tadi pakai sarung ke sini. Kalau pakai sarung kan di sini mekek nih. Jamaah. Baiklah, saya mulai bicara maku di sini Miki atau di bawah? Di bawah malu-malu ya. Ya makasih banyak. Iya, iya. Yang penting kita kenali dulu acaranya. Siapa pemelaksana acaranya? Apa niatnya? Baiklah, kita baca dulu surah Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Haji Sultan. Al-Fatihah. Pakai apa pula? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ini sesana tongkut rasa. Ini sepatu sepatu baru. Sepatu lebaran. Jamaah. Sekarang kita baca Inna anzalnahu 3 kali. 1 untuk di kepalanya, 1 untuk di perutnya, dan 1 untuk di kakinya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya Allah, berikanlah cahaya di kepalanya sampai terbitnya fajar. Di perutnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Berikanlah cahaya di perutnya sampai terbitnya fajar hingga masuk ke dalam surga. Sekarang di kakinya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Berikanlah cahaya di kakinya sampai terbitnya fajar hingga masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, sebenarnya berbicara tentang doa, doa itu ada 3. Ada doa lewat ucapan, ada lewat zikir, doa, bacaan itu. Ntar sebentar insya Allah kita khusyuk mengikuti doa dari Habib. Kemudian yang kedua, doa lewat perbuatan. Ini perbuatan, masih sedekah, berbagi. Ini pahalanya jamaah. Bukan ini yang makanan yang sampai. Apanya sampai? Pahalanya. 1, 2, 3. Narek kemata nih tahu
Kalau meninggal mi orang, tertutup mi amalnya. Agana tertutup. Ulangi, apana tertutup? Apa itu amal? Perbuatannya. Tapi pahalanya tidak tertutup. Yang ditutup amal. Pahala tidak. Makanya, oh puang, ya Allah, berikanlah pahalanya. Bukan amalanna, agana. Pahalanya untuk almarhum. Dan semua anaknya yang mengadakan acara ini, pahalanya 100.000 kali lipat. Saya ulangi, berapa pahalanya? 100 kali lipat. Saya itu jarang makan di acara. Karena saya memang orangnya kan saya sudah puasa tiap hari. Puasa Idris, kecuali 5 hari, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Tapi saya tadi batal puasaku. Bukan gara-gara nasi, gara-gara coto, bukan. Gara-gara supaya almarhum juga dapat pahala. Karena saya makan makanannya kasih. Karena kalau dimakan makanan, pahala kasih makan orang, itu pahalanya 40 hari. Kasih makan ke orang, traktir ke orang makan. Woi, traktir ku. Suka traktir itu bagus. Siapa yang kasih makan orang, pahalanya 40 hari. Kenapa 40 hari? Karena masuk ke dalam tubuh, menjadi darah dan daging, itu proses pergantian makanan dalam perut itu 40 hari. Jadi pahalanya 40 hari. Alhamdulillah. Itu tadi es buaya masuk 40 hari. Masih ada es buaya di perut nu. Jamaah. Apalagi kalau bisa membungkus. Sepertinya ini banyak mimannya mak doko. Saya curiga di tasnya ada kantong plastik. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Ini belum dimulai nak? Pokoknya saya ceramah di random acara, saya ceramah 1 jam. Tapi saya tidak mau 1 jam, mau ke ceramah 2 jam. Anda puas, saya lemas. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Siapa yang bersedekah kepada yang tidak dikenal? Siapa yang bersedekah kepada yang tidak dikenal? Pahalanya 10 pahalanya. Sedekah kepada yang dikenal 100 pahalanya. Baik mentoing kalau tetangga undang, sahabatmu kau panggil, sahabatnya orang tua tadi undang, berapa pahalanya tadi? 100. Kalau yang tidak dikenal berapa pahalanya? Kalau yang dikenal? Tapi kepada keluarga, yang hadir ini semua adalah keluarga teh, berapa pahalanya? 1000. Tuh 2, 3. Berapa pahalanya? Masih ada lagi di atasnya itu. Kalau kepada anak, cucu, 10.000 pahalana. Alhamdulillah, 10 pahalana, 10.000. Kasih om belanja nak, nah. Bayarkan sekolah nah. Belikan yang IP, belikan yang kota. Berapa pahalanya? 10.000. Wahai orang tua, kasih anakmu nah. Berapa pahalanya? 10.000. Masih ada lagi di atasnya itu. Bersedekah kepada orang tua,
pahalanya 100.000. Tepuk tangan dulu untuk acara ini. Wah, ini naniakan untuk tamatoanna. Berapa pahalanya? 100.000. Masih ada lagi di atasnya 100.000. 1 juta pahalana. Apa itu? Sedekah kepada ustaz. Kenapa ustaz? Ternyata saya pikir-pikir juga. Karena saya sebagai ustaz juga kan. Ternyata itu kalau ustaz orang tidak ada keinginan itu. Itu kalau kita dikasih, kasih lagi orang. Tidak ada tinggal. Bangun masjid, bangun sekolah, bangun pesantren, bantu orang. Mentung. Itu ustaz kodong. Cicilan aja banyak. Terima kasih. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima. Pak kopi roh. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Dimulai mina? Bisa dimulai ceramahnya? Kumulai mina? Jamaah. Pertama-tama pujilah Allah. Siapa yang dipuji? Subhanallah. Wallahu akbar. Illa billah. Alil azim. Bayangkan ayah ada di sini. Tersenyum lihat ini acara. Maaf di jamaah. Jamaah. Oh jamaah, itu kalau Syawal orang mati itu didatangkan kembali di kuburannya. Makanya banyak orang ziarah kubur. Kalau bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, Idul Fitri lebih-lebih. Kenapa? Di malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Dipalisui, dikembalikan kasih orang mati di kuburnya. Siapa tahu ada yang mau datang ziarahi. Jamaah, karena di bulan Ramadan semua penghuni kubur istirahat. Siapa yang meninggal di bulan Ramadan tidak ditanya di kubur. Sudah pilih barang. Siapa yang meninggal di bulan Ramadan tidak ditanya di kubur. Sudah pilih barang. Saking mulianya itu Ramadan. Ada 5 keistimewaan Ramadan. Bagus ini. Sekaligus halal bihalal. Ulangi. Halal bihalal. Baku halal si halal ki. Kenapa saling menghalalkan? Halal itu artinya cair suasananya. Halal itu artinya meluruskan benang kusut. Halal itu memperbaharui ingatan. Makanya cocok ini. Ini sebenarnya halal bihalal. Produknya Bung Karno ini. Saya pernah waktu di Tanah Suci tahun 2000 haji. Ditanya sama orang di Saudi. Ustadz, kenapa itu di Indonesia ada halal bihalal? Tidak ada dalam agama halal bihalal. Saya bilang tidak ada memang. Tapi itu aplikasi daripada silaturahmi. Betul. Karena Bung Karno itu pusing. Bung Karno pusing. Setiap lebaran setengah mati terima tamu. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang. 1 bulan terima tamu. Makanya kayak Haji Wahid Asim mengusulkan. Bagaimana kalau bikin mau acara 1 kali terima tamu mau kok. Iya juga di 1 tempat 1 waktu. Apa caranya itu namanya? Halal. Ya, saling menghalalkan. Setelah Bung Karno selesai,
orde lama, orde baru muncul, diganti, bukan halal bihalal, open house. Open house. Tapi ternyata halal bihalal tetap dipakai. Karena kalau halal bihalal bagus maknanya. Kalau open house berarti buka pintu rumah. Karena ini namanya lebaran. 1, 2, 3. Lebaran itu berasal dari kata lebar. Berasal dari kata lebar. Ditambahkan airan an. Jadi bacanya lebaran. Lebaran. Apa lebaran? Buka lebar-lebar pintu maaf. Buka lebar-lebar pintu panci. Ini bukan lebar. Ini coba bikin di hotel. Pintunya besar. Banyaknya pintuna. Tidak ada jannah. Jadi kita tidak tahu jam berapa mi. Sekali kita keluar maghrib mi. Tepuk tangan dulu. Dari jam berapa ki masuk? Jam 3:18. Ya Allah. Setengah jam bicara sama aku. Dinarekengi. Nah saya kalau mau ke ceramah 4 jam. 4 jam atau 2 jam? 4 jam di. Pokoknya saya masih ceramah pulang semua mau kok. Jamaah. Baiklah karena waktu kita mulai ceramahnya. Syukurilah atas segala nikmat. Alhamdulillah. Upahna orang tua. Maaf ya. Kita umur tak berapa Ji. Palingan 60-70. Batasnya kita ini seumur Lailatul Qadar. 83 tahun, 4 bulan. Makanya kalau dapat Lailatul Qadar, umur 1 hidup itu sekali hidup. Siapa yang berumur 10 tahun, usia jujur. Itu 1 sampai 10, itu usia jujur. Buktinya itu anak-anak lari-larian. Nih, usia jujur ini tidak peduli siapa penceramah. Itu namanya usia jujur. Iya. Umur 10 sampai 20 usia mau tahu? Usia amanah. Amanah. 1, 2, 3. Jadi kalau 10 tahun sampai 20 bisa dikasih kamar. Ada kamarnya sendiri. Tanggung jawab sendiri. Umur 20 ke 30 tahun usia cerdas. Cerdas nih. Bisa mengatur. Bisa Tommy dikasih kawin. Cece. Umur 30 ke 40 tahun usia tablik menyampaikan. Makanya Nabi diangkat jadi rasul di usia 40. Ada mi jujurnya, ada mi amanahnya, ada mi cerdasnya, ada mi tabliknya. Lengkap nih tuh. Siapa yang berusia 50? Maka usia itu adalah usia mudah semua urusan. Semua urusan jadi mudah. Kebetulan saya sudah 50. Awet muda kan? Kayak 49. 50 tahun ini. Kayak 17. Jamaah. Siapa yang berumur 50, maka semua urusan jadi mudah. Siapa yang berumur 60, muliakan dia. Pakalak biriki. Orang yang berusia 60. Yang berumur 70, gugurlah dosa-dosanya. Ayah meninggal di usia 78. 8 tahun digugurkan dosa-dosanya. Kata Allah, malaikat, sisa berapa tahun mami umurnya hambaku? Sisa 8 tahun mami dari 70. Kalau begitu paling kasih sakit. Kasih sakit. Kasih sakit. Kenapa? Supaya gugur dosa-dosanya.
menghadap kepada saya dalam keadaan bersih dari dosa. Meninggal apa ya? Sakit berapa lama? 3. Wow! Ya Allah. Siapa yang sakit baru meninggal 3 hari? Minimal 3 hari. Lolok nih dosa-dosa anak tuh. Siapa yang berumur 80? Ini almarhum kan 78. Saya dulu guru di Mangkura, guru agama. SD Mangkura. Kalau muridku dapat 7,5, aku kasih dapat 8 nih. Nah ini 7,8. Nilainya 8 ini. Siapa yang berumur 80 tahun, maka dicatatlah sebagai penghuni sorga. Alhamdulillah. Siapa yang berumur 90 tahun, maka dicatatlah di buku Yasin. Malampe-lampe ini kapan umurnya tuh. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Habib, maaf ya Habib. Kasihan Habib. Karena selesai saya Habib. Tapi nanti kita Habib, maaf. Saya sudah pending acara. Kuatur mi. Nanti sebentar doanya Habib saya temani. Tidak apa-apa Habib ya. Tidak apa-apa Ji. Saya mau duduk sama Habib baca doa. Spesial untuk acara ini. Karena kalau saya pulang semuanya nanti. Karena aku tahu gitu, mau Ji foto-foto ke sini. Ceramah jadi banyak namamu artis di sini. Itu cucunya dia seperti yang main di Avatar. Jadi mirip ki. Masya Allah. Jamaah. Baiklah kita mulai bicara mana. Salatullah. Semuanya. Salatullah ala Yasin. Tawasalna. Wa kulli mujah bi ahlil bab salatullah ala taha salatullah. Ada 3 pesannya Nabi sebelum meninggalkan dunia ini. Agena senabita salat. Salat. Jagai salat. Jagai sempajamu. Makanya saya minta izin tadi, saya salat dulu baru ke sini. Takut nanti di sini repot. Yang kedua, An-Nisa, wanita. Yang ketiga, ummati, umatku. Telu pesan Nabi tak. Kalau mau kau selama, salatmu nu jaga. Kalau mau kau bahagia, jagai keluargamu. Ini jaga keluarga. Yang ketiga, jamaah, kalau mau manfaat, jaga umat. Ummati, ummati, ummati. Umatku. Pesannya ayah, ada nggak pesannya ayah? Pesannya selalu bersyukur, bersilaturahmi, nggak boleh dendam sama orang. Nah,
Itu pesannya ayah. Kalau kita ada nggak pesannya ayah sama kita? Jaga saudara, adik, apalagi saudara yang terdekat. Jaga. Ingerangi, mohon maaf. Biar mau dicuci berapa air laut, yang namanya saudara tetap saudara. Betul tidak? Lailatul Qadar tidak datang kepada orang yang membenci saudaranya. Saya 13 bersaudara. 13 bersaudara. Nama aku sebenarnya itu bukan Maulana. Itu Maulana namanya bapakku. Nama aku saya itu Muhammad Nur. Muhammad Nur Maulana. Ketika sampai di Jakarta Trans TV, ditanya nama siapa yang mau ditulis, panjang dulu nama Atta, Muhammad atau Nur atau Muhammad Nur atau Maulana. Saya bilang Maulana mu, supaya bapakku dapat pahala terus. Nanti kita buatkan amalan khusus supaya almarhum mengalir terus pahalanya. Ya, ini kan sampai 40 hari doanya sampai dan sebagainya, bikin amalan jariah. Insyaallah. Karena ini kan belum masuk ceramahku, nanti saya jelaskan caranya. Belum masuk ceramah. Ya, silakan duduk. Jamaah, kita mulai bicara mana? Mau kita tahu ki, mati itu mau tidak mau pasti kita akan datangi. Apa namanya mati? Ku tahu gitu. Ini kan jam tidur siang. Puratoni manre. Maka cakarudu nih. Makanya saya ceramahnya banyak gaya. Kenapa saya tidak di atas jalan-jalan supaya tidak ada tidur. Mami tidur tapi ku datangi jadi begini lagi. Jamaah, 4 namanya mati. Berapa namanya mati? 1 mati, 2 wafat, 3 ajal, 4 rajiun. Ulangi, mati, wafat, ajal, rajiun. Ulangi. Kenapa saya jalan-jalan? Supaya tidak ada mengantuk. Kenapa tidak mengantuk? Karena begini semua matanya. Jamaah. Kalau apa artinya mati? Mati itu artinya dicabut. Semua yang dicabut pasti sakit. Cabut gigi, cabut bulu ketiak, dicabut listriknya, dicabut dompetnya, cabut bulu ketiak, bulu hidung. Sakit kan? Makanya mati itu sakit. Dicabut nyawana dari kaki ke lutut, lutut ke pusat, pusat ke dada, dada ke lidah, takoro lilana, lari menre matana. Dicabut. Sakit itu loh. Sakaratul maut itu sakit. La ilaha illallah. Saya dampingi umiku sakaratul maut. Dampingi nenekku sakaratul maut. Dampingi istriku sakaratul maut. Kenapa? Ternyata mati itu tidak mati saja orang. Pasti ada tanda-tandana. Dena mati tawen aku degatan aku angkat tanda-tandana. Apa tandanya mati? Dengarkan. Jamaah.
Oh jamaah, tidak mati seseorang kalau tidak ada tandana. Pasti ada tandana, karena tanda itu nikmat dari Allah. Tanda-tandanya tidur, mengantuk. Seandainya tidak ada mengantuk, banyak kecelakaan di jalanan. Memotori, langsung matindro. Untung ada cakar rudu. Bayangkan kalau jalan langsung tidur. Untung ada mengantuk. Tanda-tandanya berak. Biar karena sudah Tommy orang makang. Tanda-tandanya berak apa? Mules perut. Kentu, ya Allah. Seandainya langsung pakai sirik-sirik nah. Biar cantik baju unu. Nah kota ciri kok. Untung ada tanda-tanda mules kah, berubah muka ada suara. Suara apa itu? Suara gini. Pasar yang kedinginan namanya pasar Kalimbu. Pasar yang bisa dimakan pasar Terong. Pasar Matusu, pasar Cidu. Tapi pasar yang kentu, pasar Panampu. Pasar apa yang kentu? Pasar Panampu. Jamaah, bisa kita mulai cara mana? Kenapa nih? Jamaah? Oh jamaah, tanda-tandanya hujan, mendung, gerimis, bunyi guntur. Seandainya langsung hujan, ndak diangkat jemuran. Kita tidak makan nasi, beras. Karena ini kan dijemurki dulu. Untung ada tanda-tandana. Ini tanda-tandanya dari pipis ini. Karena ada caranya jalan, begini tadi jalan. Oh, berarti dari kencing itu. Jamaah. Apa tanda-tandanya meninggal? Alhamdulillah, waktu istri saya meninggal, untungnya kita ada ilmu sedikit. Jadi saya tidak kaget istri saya meninggal. Gosok kulit. Kalau masih bunyi aman. Kalau tidak bunyi tidak lama mi. Gosok memang mi. Masih bunyi ji. Banyak-banyak kapan dakinu itu. Jamaah. Tanda-tanda yang kedua. Air keringat, air mata. Kalau dijilat masih asin, aman. Tapi kalau tidak asin mi, tidak lama mi. Tanda-tanda yang ketiga, kasih naik di dapur ke langit-langit. Kasih goyangi. Kalau masih geli, aman. Tapi kalau tidak, dia nama gele-gele, tidak lama itu. Pasti nak coba betul kini. Sarah-sarahnya tutup mulutnya. Malak na mate. Mati. Yang kedua, wafat. Apa? Apa artinya wafat? Wafat artinya sempurna. 1, 2, 3. Karena waktu dalam waktu di perut ibu ditiupkan rohnya, dikasih masuk rezekinya, dikasih masuk jodohnya,
dikasih masuk mi baik buruknya, dikasih masuk Tommy usianya. Maka disebut tutup usia. Ulangi, tutup usia. Sempurna mi usianya 78. Kalau tidak sempurna berarti masih panjang umurnya itu. Makanya disebut wafat. Apa artinya wafat? Sempurna. Selesai mi tugasnya di bumi ini. Purani tugasnya. Angkat tangan yang mau panjang umur. Mau bikin rencana panjang. Saya mau bikin ini, saya mau bikin ini, saya mau bikin ini. Insya Allah malampir tu muruk mundo. Maka bersedekah, maka silaturahmi, maka pergi di sini, maka pergi ke Amerika, maka pergi ke sini. Sebut-sebut saja. Insya Allah mapalampe umur tuh. Amin. Bikin rencana panjang. Ada 3 yang bisa merubah takdir. Doa, sedekah, silaturahmi. Insya Allah aman itu. Aman. Jamaah. Kemudian ajal. Apa yang ketiga? Ajal. Ibu, itu yang dibagi talakko itu. Napa riset sih? Napa riset yang bingkisa nga? Jangan aku buka talakko itu. Ku tahu model-model tasnya. Saya tidak dikasih mah, karena laki-laki. Tapi kalau ada nak kasih aku ambil, karena dapat sarung kalau laki-laki. Kalau perempuan dapat talakko. Kalau saya insya Allah dapat dua-duanya. Bisa dimulai ceramahnya? Yang keempat, rajiun. 1, 2, 3. Apa artinya rajiun? Kembali ke rahmatullah. Kembali ke rahmatullah. Lisuni lau ripam masena. Lisuni lau ripam masena. Makanya semua yang hadir, terima kasih banyak atas kedatangan tak. Ini juga acara enak. Daripada lebaran kita pergi siar satu-satu rumah. Wuh, lah mana? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Pintar ini acara. Satu kali bikin acara. Saya tadi masuk di sini. Pintar sekali ini acara. Jadi tidak datang mas ziarah satu-satu rumah. Satu kaligus diundang. Betul. Kalau kita datang tas satu-satu rumah, ya Allah. Ambil waktu. Ini bisa 1 bulan. Tidak selesai. Baiklah, mohon izin. Karena masih banyak acara, ada door prize. Ku tahu gitu door prize-nya tunggu toh. Apa door prize-nya? Ada door prize? Rahasia deh. Ya, apa door prize-nya? Ternyata ada pembagian. Siapa yang bertahan sampai selesai acara akan ditunjuk dapat hadiah. Mau tahu hadiahnya? Saya pun tidak dikasih tahu. Supaya tinggalku semua sampai selesai acara. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Jalani hidup ini dengan 7. Berapa? Sekarang catat pakai HP. Catat kong. Jangan mau rekangi. Nanti memorimu habis, saya mau hapus. Kalau direkangi, memorinya penuh. Ya harus banyak gaya. Alhamdulillah saya di Trans TV
Sudah 14 tahun. Sudah 14 tahun. Dan alhamdulillah saya dikontrak sampai 30 tahun. Masih ada 16 tahun. Satu pertanyaannya, masih hidup aja itu? Jadi nanti selesai kontrakku di Trans TV umur 70, Mak. Ya, Mak. Alhamdulillah. Dia mau tuh kapang. Aku jadi malu. Zainuddin MZ, Roma Irama, Putri Indonesia, nenek sedikit penjual jamu. Di atas Agib, Niji, Naruto, Peleng India. Pak Ustadz, Ulan Jamila, ayat-ayat cinta. Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara. Masih mau? Masih mau? Anaknya Haji Sultan. Masih mau? Istri pejabat. Ridho Roma, Chris John, Mak Lampir. Baiklah, silakan buka catatannya di handphone, di note atau di grup WA. Tulis, lakukan 7 ini. Mau selamat, mau bahagia, mau hidupnya bermakna, lakukan 7. Yang pertama, muhasabah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri, Ki. Renungan, Ki. Betul tidak? Pangajai alemu. Renungkan dirimu. Duduk termenung. Bayangkan dosa-dosa tak. Oke? Astaghfirullah. Semuanya. Itu yang pertama. Muhasabah, ingat dosa tak. Mohon ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni kasih dosaku. Tahu nggak ampunan? Minta arahan. Minta petunjuk. Kemudian tobat, Ki. Di muhasabah itu isinya 4. Ingat dosamu, minta arahan, minta petunjuk, mohon ampun, tobat, lalu bikin rencana bagus. Bikin rencana. Almarhum ini hebatnya. Coba Ega rencanana dokter. Haji Sultan Buraina. Yang bisa jawab ini kepanjangannya MS SPO KO SP KKK LKPK FPK. Tamaka di lot. Langsung kasih hadiah. Angkat tangan yang bisa baca. Jangan mau artikan, baca saja. Sini. Tepuk tangan dulu. Sini. Leli, siapa? Leli. Tepuk tangan tuh Leli. Ya. Leli akan membacakan. Wah. Kalau kita yang baca si loko-loko. Leli, sini Lel. Tepuk tangan dulu untuk Leli. Akan kalau bisa nak baca akan mendapatkan es buah. Karena kan saya tidak tahu apa dia. Coba baca Beleng. Oh, ada dianya. Mana? Ya Allah. Tepuk tangan dulu.
beruntun nu. Buatnya tuh uang merah menyala. Menyala abangku. Coba dibaca. Kalau benar ambil, kalau salah tidak dikasih. Silakan. Ya, Ibu yang kasih almarhum Dr. Haji Sultan Muraina MS SPOK SPKKLP Fins. Gitu. Tepuk tangan dulu. Bisa ki apa maksudnya itu MS? Master? Bukan itu. Kepanjangan namanya itu. Di belakangnya SPOK. Katanya enggak pakai arti, Pak Ustaz. Hah? Katanya enggak Oh, pakai nggak arti. pakai arti. Silakan. Tepuk tangan dulu dikasih hadiah. Amplop berisi. Nggak boleh disebut. Kalau isinya 200.000. Kita sebut begitu, Pak Ustaz. Hah? Tambah Lumayan itu. Di mana kau dapat? Disuruh Ji membaca. Masih ada lagi. Sekarang angkat tangan yang bisa tahu berapa anaknya Haji Sultan dan nama-namanya. Angkat dong. Anaknya almarhum Haji Sultan dan nama-namanya. Harus lengkap, harus lengkap. Harus lengkap. Ya. Weh, Tidak, Ustaz. nggak boleh kamu nyontek. Berapa anaknya Haji Sultan? Ada 4, Ustaz. Yang pertama, Kak Romi. Kak Romi. Mana orangnya Kak Romi? Benar? Benar. Nggak apa-apa Ji Tawa. Yang kedua, Yang kedua, Kak Reni. Kak Reni. Betul? Yang ketiga, Kak Revi. Kak Repi. Yang keempat, Kak Resti. Kak Resti. Satu pertanyaan sebelum kau duduk. Apa anak kau? Itu saja. Kenapa bisa kayak akrab banget? Dia panggilannya kak. Apa anak kau? Kau siapa? Woi! Bertanggung jawab kau. Apa? Apa anak kau? Keponakan, Ustaz. Ponakan. Iya, Ustaz. Apa anak bersaudara? Nenek sama nenek. Nenek sama nenek sama-sama nenek-nenek. Apa anak kau? Sepupu kali ya? Nenek sama nenek, kemudian adalah ponakan dia. Iya, Ustaz. Penasaranku saya. Maka tahu ke berapa isinya. Kalau saya tidak penasaran, tidak mungkin gak jadi ustad. Saya selalu penasaran masalah ilmu, pelajari. 2 lembar. Ustaz. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Jamaah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Yang pertama, muhasabah. Purinya orang tuh angkat tangan yang mau jawab. Orang angkat tangan, dia maju. Tidak bisa diusur mundur. Orang mentok kelanannya. Bukan angkat tangan, maju. Saya itu pantangan menyuruh orang mundur. Kalau sudah maju. Apalagi polisi. Polisi itu ya, kelihatan gayana. Polisi lalu lintas. Kalau itu polisi tidur. Baiklah, yang pertama muhasabah nah. Yang kedua tulis. Jangan lupa, pokoknya bangun tidur. Jamaah.
Jamaah, bangun tidur ki, sebelum turun dari tempat tidur baca istighfar 3 kali. Mulai, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepadamu ya Allah. Yang kedua, astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa pada tubuhku, astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosaku. Jikalau aku berdosa kepada sesama manusia. Berapa? 3. Sebelum turun dari tempat tidur. Jadi tidak ada niat untuk maaf berdosa kepada Allah, berdosa kepada diri, dan berdosa kepada sesama. Itu. Sudah kita lagi sholat, istighfar dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Apa tak? Hah? Mama, nih anak yang berbakti. Makin berbakti kalau amplop anak kasih. Nak kasih ke mama nah. Dari tadi saya lihat dia elus-elus mamanya terus. Mama atau nenek nah? Neneknya, Masya Allah. Aku tahu gitu. Supaya banyak warisan ada apa. Bercanda aja, ya Allah. Jamaah. Yang kedua, doa. Apa? Doa kina. Allah doaki. Orang yang tidak mau berdoa itu orang sombong. Makanya makasih banyak ada Habib sebentar yang pimpin doa, zikir dan doa buat kita semua yang akan memandu kita. Jadi saya minta tolong kita ikuti doanya. Habis itu baru door press. Amin. Pasti ku tahu gitu. Bayangkan deh semua yang datang dapat bingkisan. Jawab pertanyaan padahal kakak jina baca dapat 200.000. Jadi satu kakak 50.000. Jamaah. Yang berikutnya yang ketiga, ibadah. 1, 2, 3. Yang pertama apa tadi? Muhasabah. Yang kedua, doa. Doa. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, isi hidup kita dengan 7. Muhasabah, introspeksi diri. Kita ini maaf ya tidak luput dari dosa. Kemudian berdoa, tidak boleh kita sombong. Ya, muhasabah itu isinya istighfar nih. Yang ketiga, jamaah, ibadah kita niatkan semua ibadah. Kalau semuanya hanya diniatkan ibadah, tenang hidup tak. Jauh-jauh dari Amerika ke sini, niatkan ibadah, banyaknya itu pahalanya. Yang keempat, puasa. Apa? Apa artinya puasa? Mengendalikan diri itu. Kendalikan diri tanah. Musuh terbesar tak adalah diri tak. Kita ini, maaf, saya sampaikan. 4 mutiara dalam diri tak. Tapi itu bisa rusak dengan 4 perbuatan. Mutiara tak akal. Akan hilang kalau kita suka marah-marah. Makanya beliau tidak pernah marah. Jadi bagus pikirannya. Orang yang suka marah-marah hilang akalnya. Tidak melihat tempat. Jangan suka marah-marah. Ya? Setuju? Jamaah. Saya punya istri. 10 tahun 5 bulan 12 hari saya bersama beliau. Tidak pernah saya marah sama beliau. Bukan saya bicara ya, istriku sendiri sebelum meninggal. Orang bertanya, nanti Ustaz marah kalau kau tidak mau diimpus. Apa dia bilang? Ustaz itu tidak pernah marah sama saya. Sampai detik ini saya tidak pernah dimarahi. Jadi saya ditanya, Ustaz, tidak pernah marah sama istri tak? Oh, ini saya jaga. Sampai sekarang 4 anakku tidak pernah marah sama anakku. Mohon maaf jamaah, tidak boleh istri dimarahi.
Setuju? Istri tidak boleh dimarahi. Setuju? Weh, jangan kau marah sama istrimu. Nah, yang mana itu? Ini dua iya. Istri tidak boleh dimarahi, nah. Barang siapa suami memarahi istrinya, dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat malaikat? Istri, nah. Makanya saya tidak pernah mau marah sama istriku. Nanti dilaknai malaikat. Kalau datang dari Makassar ke Jakarta, kan istri saya di Makassar, saya di Jakarta. Sekali sebulan saya pulang atau sekali seminggu kalau ada urusan. Kalau datang kak, maaf kak, nasinya keras. Saya bilang tidak apa-apa, kan dari beras. Maaf kak, nasinya lembek. Tidak apa-apa, kan dikasih air. Maaf kak, nasinya hangus ki. Tidak apa-apa, kan dari api tadi. Maaf kak, tidak masak kak. Bagus, kita makan di luar yuk. Tidak boleh istri dimarahi. Tidak boleh. Jalal. Dan alhamdulillah saya juga tidak pernah dimarahi sama istriku. Mau tahu rahasianya? Mau enggak suami tidak dimarahi istri? Mau? Semua uang kasih istri. Tidak nama raiku itu. Baiklah, karena waktu. Yang kelima. Ulangi Bedeng, yang pertama apa? Yang kedua, doa. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, yang kelima, silaturahmi. Nih, setiap yang kita temui banyak malaikatnya, banyak malaikatnya, ada malaikatnya, ada malaikatnya. Ketemu kok sama orang, ada malaikatnya itu. Ini ada malaikatnya, malaikat pesoting. Ada malaikatnya semua. Apalagi anak kecil, masih ada 3.600 malaikatnya. Kalau besar mi agak kurang mi. Ulangi. Muhasabah, apalagi? Doa, apalagi? Ibadah, 4. Puasa, 5. Silaturahmi, 6. Sedekah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sedekah. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Ingat mati. Ingat, bukan minta mati nah. Yang diminta apa? Ingat mati. Makanya kalau pergi ke ziarah kubur, cuci kaki kok kalau pulang. Kalau lihat ke jenazah, cuci muka kok. Kalau ada jenazah kita pergi lihat, pulang cuci muka. Kalau menyentuh jenazah, ikut dong orang baik ini. Kau sentuh jenazah, maka pulangmu harus wudu. Dan siapa yang memandikan jenazah, disunatkan mandi. Tapi jangan kau di situ. Pulang pak kau. Kalau kau mandi di situ parompai. Namanya mandi bareng sama jenazah. Kenapa disuruh cuci muka, suruh wudu, suruh mandi, supaya menghilangkan aura kematian. Karena kita hanya disuruh apa? Mengingat mati, bukan minta mati. Saya panggil dulu anak-anaknya. Tabe sini ki, mau ki foto dulu. Sebelum luntur Pak Raka. Sini ki, foto dulu. Jauh-jauh dari Amerika ini. Yang dari Barukan jamaah dulu sebentar pi. Masya Allah, ganteng mentong ya anak nadi. Agak di sini kan ya. Oh iya.
Jangan mau kamu foto kau. Kan ada nih. Oh iya pakai sini. Di belakangnya ke sini. Kan mau foto itu. Ya. Gaya pertama. Gaya kedua. Gaya ketiga. Alhamdulillah. Ya. Sudah, makasih banyak. Siapa lagi yang kita mau panggil? Foto. Siapa? Ibu. 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 Dua ibu. Enaknya kalau dua ibu. Ya satu-satu dulu. Ibu satu dulu. Gaya pertama. Gaya kedua. Gaya ketiga. Sekarang makasih, Masya Allah, tabarakallah. Silakan Ibu. Ya. Masya Allah. Upana kalau begini orang dikumpulkan semua keluarga. Tolong tepuk tangan dulu. Kenapa itu nu foto? Kan orang mau foto di sini, kenapa itu nu foto? Mentongin nih. Orang sudah ambil gaya di sini, orang lain na foto. Gaya pertama. Gaya kedua. Gaya ketiga. Ya. Ada lagi yang mau dipanggil? Tidak ada, sudah. Sekarang saya panggil Habib untuk mimpin kita doa dan zikir. Kepada Habib kami persilakan untuk maju ke depan. Maaf ya MC, sambil alih sejenak. Oh di atas, sama jamaahnya. Ayo semua khusyuk. Insyaallah kita akan baca doa sampai jam 8 malam. Enggaklah. Ini ada beberapa nama-nama yang akan kita doakan. Yang pertama, yang paling utama adalah almarhum Bapak Dr. Haji Sultan Buraina MS SPOK SPKKLP Fix. Ini kemudian almarhum Saman Jampu, almarhumah Siti Saharia Parangkuan, almarhum Mansur Adi Hamma, almarhumah Rosmani Jampu, almarhumah Nurhayati Jampu, almarhum Kolonel Muhammad Dahlan Jampu, almarhum Muhammad Syah Mansur, almarhum Nur Samsu Ambok Sape, almarhum Puan Buraina, almarhumah Nenek Manila, almarhumah Cani Buraina, almarhum Tahir Buraina, almarhumah Siti Dawiyah, almarhum Arif Buraina, almarhumah Siti Paisa Dahlan, almarhum Jamaluddin Buraina, almarhumah Samsud Duha, almarhum Malaya Buraina, dan almarhum Abdullah Buraina. Al-Fatihah.